Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Kami di sini dari kelompok 6 akan mempresentasikan hasil penelitian survei kami dengan tujuan untuk memenuhi nilai mata kuliah metodologi survei. Adapun judul dari penelitian yang kami lakukan yaitu hubungan antara kepercayaan diri dengan kecemasan atau anxiety pada mahasiswa psikologi UNP semester 7 yang akan menghadapi praskripsi. Saya di sini, Safani Putri Nesvira, sebagai moderator akan memandu jalannya presentasi kami pada kali ini. Adapun anggota kelompok saya yaitu Siti Nabila Safitri, Ramila Suta, Rania Amara, Salma Novianti, dan Sika Tria Vanessa. Tidak memperpanjang kata-kata pembukaan, saya akan memulai jalannya presentasi pada kali ini. Adapun struktur yang pertama yaitu abstrak yang akan dibawakan oleh Salma Novianti kepada Salma Novianti, dipersilahkan. Baik, terima kasih moderator. Saya akan menjelaskan bagian tentang abstrak. Kecemasan merupakan bagian dari kehidupan serta hampir semua individu pernah mengalaminya. Berbagai tanda-tanda kecemasan yaitu bentuk rasa khawatir dan juga perasaan tidak menyenangkan. Biasanya perasaan kecemasan bagi beberapa orang disertai ketidakpercayaan diri. Penelitian ini bertujuan untuk melihat apakah terdapat hubungan antara kepercayaan diri dan kecemasan pada menpe semester 7 yang akan menghadapi praskripsi. Dan untuk mengetahui tingkat kecemasan, tingkat kepercayaan diri. Metode yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif yang disajikan berupa angka-angka. Penelitian ini menguji variabel bebas yaitu kepercayaan diri dan variabel terikat yaitu kecemasan. Subjek dalam penelitian ini adalah mahasiswa psikologi semester 7 Universitas Negeri Padang dengan jumlah sampel 53 orang. Teknik analisis data menggunakan korelasi produk momen. Pada penelitian ini menggunakan skala kepercayaan diri dan kecemasan sebagai instrumen. Hasil yang diperoleh menunjukkan bahwa tidak terdapat hubungan kecemasan dengan kepercayaan diri pada mahasiswa psikologi semester 7 Universitas Negeri Padang. Hal ini diketahui berdasarkan nilai signifikasi sebesar 0,562 atau P kecil dari 0,05. Selain itu, diketahui pula nilai koefisien korelasi sebesar min 0,081 dengan artian bahwa tidak terdapat hubungan antara kedua variabel dalam penelitian ini dan hubungan antara kedua variabel termasuk negatif. Maka hipotesis tidak terdapat hubungan kecemasan dengan kepercayaan diri pada mahasiswa psikologi semester 7 Universitas Negeri Padang diterima dan H1 ditolak. Sekian dari saya kembalikan kepada moderator. Baiklah, terima kasih pada Salma Novianti yang sudah mempresentasikan abstrak pada penelitian kami kali ini. Selanjutnya, untuk bagian pendahuluan yang akan dibawakan oleh Rizika Tria Vanessa. Kepada Rizika Tria Vanessa, dipersilakan. Terima kasih kepada moderator. Selanjutnya, pendahuluan. Menurut Neumann, pengerjaan skripsi adalah salah satu persyaratan bagi mahasiswa sarjana menyelesaikan studi mereka. Skripsi juga dapat diartikan sebagai penelitian dengan topik yang disesuaikan pada jurnal skripsi yang ditekuni. Mahasiswa harus membuat laporan penelitian sistematis yang dimulai dengan latar belakang menjadi dasar penelitian ini akan dilakukan sampai diperoleh kesimpulan penelitian. Menurut Seni, bentuk kecemasan yang sering terjadi saat mahasiswa mengerjakan skripsi yaitu adanya rasa takut dan bentuk kecemasan saat mahasiswa menemui dosen untuk bimbingan. Karena saat mahasiswa ingin lulus dan mendapatkan gelar sarjana, kecemasan dalam psikologi dalam konteks yang dibahas dalam penelitian ini berasal dari bahasa Inggris yaitu anxiety adalah kondisi emosional yang tidak jelas dan tidak menyenangkan bagi seseorang yang mengalaminya dengan ciri-ciri takut akan suatu hal, adanya rasa gemetar dan rasa merasa tertekan. Kemudian menurut Zufriadi dan Sinta, percaya diri adalah sebuah keyakinan yang ada di dalam diri manusia, itu tantangan hidup yang datang harus dihadapi dan harus diberikan solusi. Ada pengertian lain kepercayaan diri menurut Anouk Henning. Sifat kepercayaan diri adalah bagian nyata dari kehidupan yang unik dan berharga.
Contoh bentuk kepercayaan diri secara tiba-tiba ada pada seseorang yang merasa dirinya sangat percaya diri, tapi di kemudian hari dia merasa kepercayaan dirinya tidak sama dengan yang dia rasakan sebelumnya. Sehingga hal ini akan menyulitkan dan membuat dia merasa jadi kurang aman. Bentuk kepercayaan diri ini bisa juga ditemukan pada masing-masing individu yang kita temui setiap saat, yaitu pada orang tua, anak, teman, keluarga, guru, siswa, dosen, dokter, dan masih banyak lagi. Bentuk kepercayaan diri salah satunya juga pada mahasiswa. Sekian dari saya kembalikan kepada moderator. Baiklah, terima kasih kepada Rizky Katria Vanessa yang sudah menjelaskan tentang pendahuluan. Struktur selanjutnya yaitu lanjut ke metode yang akan saya bawakan sendiri. Pada penelitian kami ini menggunakan metode penelitian kuantitatif dengan menggunakan bentuk data yang berbentuk angka. Lalu juga bentuk pengujian dilakukan pada penelitian ini menggunakan teknik uji statistik dengan membandingkan penelitian terdahulu dengan penelitian yang ada sekarang. Metode survei yang kami gunakan yaitu terjun langsung ke lapangan dan menyebarkan link kuesioner kepada subjek yang ada, yaitu kepada mahasiswa semester 7 jurusan Psikologi Universitas Negeri Padang. Sehingga data yang dikumpulkan dari jumlah semua populasi yaitu akan disatukan dengan menggunakan metode Isaac. Lalu dengan hasil akhir populasi yang didapatkan berjumlah 53 orang. Pada sampel yang kami gunakan ini, pada siswa semester 7 jurusan Psikologi Universitas Negeri Padang, jumlah semua siswa yang didapatkan adalah 240 orang. Sehingga variabel yang kami gunakan yaitu membahas tentang hubungan variabel kepercayaan diri terhadap kecemasan yang ada pada mahasiswa dan mahasiswi semester 7 Psikologi Universitas Negeri Padang. Adapun teknik pengambilan sampel yang kami gunakan yaitu rumus Isaac dan Michael menurut Sugiono pada tahun 2013, yaitu dengan rumus S sama dengan 2 dikali N dikali P dikali O per 2D dalam kurung N dikurang 1 ditambah 2 dikali P dikali Q. Sehingga dengan menggunakan rumus tersebut, besar sampel yang kami dapatkan berjumlah 53 orang. Lalu, adapun pengambilan sampel pada penelitian ini menggunakan teknik simple random sampling yang merupakan bagian dari probability sampling, yaitu teknik pengambilan sampel yang memberikan peluang yang sama bagi setiap anggota populasi yang dipilih menjadi anggota sampel. Sekian materi dari metode yang bisa saya sampaikan. Selanjutnya, hasil dari penelitian survei yang akan dibawakan oleh Nabila. Kepada Nabila dipersilahkan. Baiklah, terima kasih kepada moderator. Saya akan menjelaskan hasil dari penelitian kali ini. Pada penelitian ini bersubjek sebanyak 58 orang, mahasiswa psikologi semester 7 Universitas Negeri Padang, dan secara teoritis skor penelitian pada skala kecemasan dimulai. Maksudnya secara teoritis skor penilaian pada skala kecemasan dan kepercayaan diri dimulai dari 1 sampai 4 dengan pilihan sangat setuju, setuju, tidak setuju, dan sangat tidak setuju. Dari uji normalitas yang dipakai oleh peneliti dalam data penelitian ini untuk mengetahui apakah variabel yang diteliti berdistribusi secara normal atau tidak. Pada uji normalitas ini menjadi syarat sebelum uji hipotesis. Pada penelitian ini menggunakan analisis one sample graph Smirnov untuk melakukan uji normalitas yang dilakukan menggunakan teknik SPSS. Kaidah yang digunakan untuk mengetahui normalitas sebaran data yaitu apabila nilai SIM atau P besar dari 0,05 dan juga sebaliknya apabila nilai SIM P kecil dari 0,5 maka dapat dikatakan tidak berdistribusi secara normal. Hasil pada penelitian ini membuktikan P besar dari 0,05 atau 0,679 lebih besar dari 0,05, yang diartikan nilai residual kedua variabel pada penelitian ini berdistribusi secara normal. Selanjutnya, pada ujian linearitas digunakan untuk membuktikan apakah variabel bebas memiliki hubungan yang linear dengan variabel terikat.
Pada uji linearitas, ini bertujuan untuk melihat apakah variabel kepercayaan diri berkorelasi secara linear terhadap variabel kecemasan. Pada penelitian ini, linearitas menggunakan bantuan program SPSS. Digunakan linearitas lajur F di Division for Linearity dan dikatakan linear jika nilai sig lebih besar dari 0,05. Berdasarkan hasil uji dari SPSS, maka dapat dikatakan nilai sig 0,777 berarti data memiliki hubungan yang linear. Selanjutnya, berdasarkan korelasi product moment, antara kepercayaan diri dengan kecemasan menunjukkan nilai koefisien sebesar minus 0,81. Hal ini menunjukkan bahwa adanya korelasi yang lemah dan tidak signifikan antara kepercayaan diri dan kecemasan dilihat dari R sama dengan minus 0,081 dan P-nya sebesar 0,5262. Dari hasil linearitas menunjukkan bahwa hubungan antara kepercayaan diri dan kecemasan bersifat linear. Meskipun terhadap korelasi antara kepercayaan diri dengan kecemasan, namun korelasi tersebut tidak signifikan secara statistik. Hal ini menunjukkan bahwa meskipun korelasi antara kepercayaan diri dan kecemasan lemah, tetapi hubungan terhadap tersebut tetap linear dan tidak terpengaruh oleh distribusi yang tidak normal. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa kepercayaan diri dan kecemasan memiliki korelasi yang lemah dan tidak signifikan, dan perlu memikirkan faktor-faktor yang mungkin mempengaruhi hubungan antara kedua variabel tersebut, yaitu kepercayaan diri dan kecemasan, seperti faktor lingkungan, pengalaman pribadi, dan sebagainya. Baik, saya kembalikan ke moderator. Baiklah, terima kasih kepada Nabila yang sudah mempresentasikan tentang hasil. Bagian pembahasan yang akan dibawakan oleh Ramila Suta. Kepada Ramila Suta, dipersilakan. Baiklah, terima kasih kepada moderator. Saya akan menjelaskan mengenai pembahasan. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa tidak terdapat korelasi yang signifikan antara kepercayaan diri dan kecemasan. Hal ini menunjukkan bahwa tingkat kepercayaan diri seseorang tidak secara langsung berkaitan dengan tingkat kecemasan yang dialami. Dari uji normalitas yang penelitian sudah dilakukan, menunjukkan bahwa data penelitian ini normal. Hal ini menunjukkan bahwa data yang digunakan dalam penelitian ini memiliki karakteristik yang standar dan dapat diandalkan untuk mewakili populasi yang luas. Lalu, terdapat uji linearitas yang menunjukkan bahwa perubahan dalam tingkat kepercayaan diri seseorang bisa berkaitan dengan perubahan dalam tingkat kecemasan yang mereka alami. Meskipun korelasi antara kedua variabel tersebut tidak signifikan, adanya hubungan linear menunjukkan bahwa terdapat pola yang dapat diidentifikasi antara kepercayaan diri dan kecemasan. Oleh karena itu, penelitian lebih lanjut dapat dilakukan untuk memahami lebih dalam mengenai pola hubungan ini dan faktor-faktor lain yang mungkin mempengaruhi kedua variabel. Saya kembalikan kepada moderator. Baiklah, terima kasih pada Ramila Suta yang sudah mempresentasikan tentang pembahasan. Yaitu tentang kesimpulan yang akan dibawakan oleh Rania Amara. Pada Rania Putri Amara, dipersilakan. Baiklah, saya akan menjelaskan tentang kesimpulan. Penelitian ini dilakukan terhadap 58 mahasiswa psikologi semester 7 di Universitas Negeri Padang. Dari hasil penelitian ditemukan bahwa 13 orang, 22,4% merupakan laki-laki, dan 45 orang, 77,6% merupakan perempuan. Rentang usia subjek berkisar antara 18 sampai 24 tahun, mayoritas berusia 22 tahun. Hasil uji normalitas menunjukkan bahwa data berdistribusi secara normal, sedangkan uji linearitas menunjukkan adanya hubungan linear antara kepercayaan diri dan kecemasan. Namun, korelasi antara keduanya tergolong lemah dan tidak signifikan secara statistik. Oleh karena itu, disimpulkan bahwa tidak terdapat korelasi yang signifikan antara kepercayaan diri dan kecemasan. Hal ini menunjukkan bahwa tingkat kepercayaan diri seseorang tidak secara langsung berkaitan dengan tingkat kecemasan yang dialami. Faktor-faktor lain seperti lingkungan sosial dan pengalaman pribadi mungkin mempengaruhi hubungan antara kedua variabel tersebut. Baik, terima kasih. Saya kembalikan kepada moderator. Baiklah, sekian presentasi penelitian survei yang kami dari kelompok 6 dapat sampaikan. Apabila ada salah dan janggal, mohon maaf.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.